Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 24, masih tentang Abraham, Bapak orang percaya. Kami bersyukur Bapa, di pagi ini Engkau telah membangunkan kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang malam. Terima kasih untuk karunia napas kehidupan bagi kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, sebab kami tahu dalam firman-Mu ada kekuatan, dalam firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah suluh bagi kami untuk melangkah sepanjang hari ini. Mari kuasa Roh Kudus Engkau bekerja, mengajar kami, memimpin kami, menuntun, menerjemahkan, mengukirkan firman ini di dalam hati kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Saudaraku, dari CBM 7 TV dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Syani Partambunan dalam acara BLC atau Bible Lovers Club, yaitu membaca Alkitab, ya, kitab suci dari Kejadian sampai kitab Wahyu sampai tamat. Hari ini Kejadian pasal 22 ada 2 perikop. Pertama dari ayat 1 sampai 19, judulnya kepercayaan Abraham diuji. Kedua, keturunan Nahor dari ayat 20 sampai 24. Ayat 1. Setelah semuanya itu, Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan padangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? 8. Sahut Abraham, Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang
bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujalnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba, dan Abraham tinggal di Bersheba. Itulah perikop pertama. Sekarang kita masuk perikop kedua yang berjudul keturunan Nahor. Ayat 20. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. 21. Uz anak sulung dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram. 22. Juga Keset, Hazo, Pildas, Idlam, dan Betuel. 23. Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. 24. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas, dan Maaka. Saudaraku, demikianlah pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 24. Saudaraku, judulnya dikatakan tadi bahwa kepercayaan Abraham diuji. Kita, saudaraku, kalau kita mengatakan aku sungguh percaya kepada Tuhan, itu belum jaminan kalau tidak ada ujian. Kata-kata percaya yang kita ucapkan ini membutuhkan ujian. Itu sebabnya dalam kehidupan ini, selain karena Tuhan mau mengikis kedagingan kita, kita diuji. Apakah engkau lebih memilih keinginan dagingmu atau keinginan Tuhan? Saudaraku, kita melihat bahwa sudah beberapa kali Abraham gagal, saudaraku. Gagal dalam arti Tuhan membawa dia keluar, dia percaya. Awalnya dia percaya. Tetapi di perjalanan kemudian dia membelok ke Mesir, dan dia ketakutan dibunuh, sehingga dia mengatakan, memesan kepada istrinya Sarah, kalau kau ketemu dengan siapapun orang, kalau ditanya siapa saya, nanti bilang aja bahwa saya saudara. Yang saya sebut ini mengucapkan kebenaran, separuh kebenaran. Nah, ketika ketemu dengan Firaun, karena ketakutan, maka Firaun berpikir bahwa dia adalah saudara daripada Sarah. Nah, kemudian Tuhan menegur Firaun. Lalu mereka keluar dari Mesir, ketemu lagi dengan Abimelek. Dia juga berbohong kepada Abimelek, saudaraku. Dia bilang, ini saudaraku. Tetapi karena Abimelek ini seorang yang tulus hati, dan rencana Tuhan tidak boleh gagal untuk juru selamat.
Maka Tuhan mendatangi Abimelek dalam mimpi. Dalam hal ini saudaraku, ketaatan daripada Abraham masih gagal. Jadi diuji dan diuji dan diuji terus. Luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan meski engkau gagal. Engkau tidak boleh kapok melakukan hal-hal yang baik, mencoba mengikuti Tuhan meski kau gagal. Tuhan akan menolongmu untuk tetap berdiri sampai imanmu teruji. Kemudian saudaraku, janji Tuhan yang sudah berkali-kali diberitahu kepada Abraham tentang keturunan, ditunggu-tunggu nggak jadi-jadi. Sampai akhirnya setelah 100 tahun barulah kemudian terjadi. Itu penantian yang sangat panjang. Lahirlah Ishak sebagai anak. Perjalanan yang panjang ini, tahu saudaraku, kita lihat ada gagal, ada tidak teruji, nampak jelas dalam iman Abraham. Tetapi kemudian saudaraku, lahirlah anaknya yang bernama Ishak. Kira-kira setelah 30 tahun usianya, tiba-tiba saudaraku, Tuhan mendatangi Abraham. Dikatakan di ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia ke sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudaraku, tanpa debat, tanpa babi bu, kepercayaan dan iman daripada Abraham sudah bertumbuh sangat bagus. Besok paginya Abraham langsung taat. Ia memasang pelana keledai, memanggil 2 bujangnya beserta Ishak anaknya, membelah kayu, membawa keperluan-keperluan untuk pengorbanan. Mereka saudaraku berjalan kurang lebih 3 hari dari tempat tinggal mereka, ya, di Beersheba. Lalu saudaraku, dari setelah hari ketiga dia mulai melihat, tampaklah tempat itu katanya dari jauh. Lalu masih jauh saudaraku, belum nyampe. Hubungan dengan Tuhan itu adalah pribadi saudaraku. Dia mengatakan kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini, aku dan anakku aja. Firman ini menunjukkan saudaraku suatu keteladanan seorang ayah kepada anak. Keteladanan seorang anak yang menaati ayah. Tidak banyak mendebat ayahnya, dia percaya kepada ayahnya. Ayahnya seorang pemimpin rohani yang baik, sehingga anaknya percaya. Kalau saudara seorang ayah tidak dipercayai anak saudara, jangan marah-marah saudaraku, koreksi sikapmu. Apa yang membuat anakmu tidak percaya kepadamu? Mungkin ada sikap-sikap yang tidak pas. Contohnya ya, ada penelitian dari para psikolog mengatakan, ada dibuat angket. Kira-kira apa yang paling tidak disukai seorang anak dari ayah, yang membuat dia menjauh dari ayahnya? Hampir semua pengisian angket ini menjawab, anak-anak tidak suka dimarahi ayahnya. Apa-apa dimarahin, apa-apa dimarahin. Nah, mungkin Abraham ini seorang yang lembut, sehingga sekalipun anaknya sudah seorang pemuda, dia nurut aja, padahal belum jelas. Karena itu apa? Dia tahu, percaya kepada ayahnya, dia tahu ayahnya seorang yang percaya kepada Tuhan. Saya yakin Abraham ini pasti sering bersaksi kepada anaknya Ishak, kepada istrinya, tentang hubungannya dengan Tuhan, tentang ujian-ujian hidup yang dialami. Bagaimana dia mula-mula setia, taat, keluar dari rumah ayahnya, dari kotanya. Lalu kemudian dia gagal, dan kemudian sampai percaya dia dapat anak. Nah, jadi ini semua membuat
iman Ishak, kepercayaan Ishak kepada Tuhan dan juga kepada ayahnya. Ini saudaraku, saudara akan berhasil membangun hubungan dengan anakmu, hai anak, dengan orang tuamu, jika kita sama-sama takut akan Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, setelah mereka tiba di sana, Abraham mengambil kayu disusun, yaitu yang dipikulkan ke bahu Ishak. Lalu yang luar biasa, sedang anaknya itu saudaraku sudah diikat tangannya, kemudian tiba-tiba Ishak menjawab, "Ayah, di mana sudah ada nih korban, sudah ada api dan kayu, mana domba untuk korban bakar?" Tapi Abraham menyahut, "Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya anakku." Ini pasti juga imannya bertumbuh karena pengalaman berpuluh-puluh tahun itu. Saudaraku, di dalam kehidupan ini kadang kita gagal, tapi engkau gak boleh berhenti mempercayai Tuhan. Imanmu dari hari ke hari pasti naik. Engkau diuji sampai ngos-ngosan. Tapi kalau kau terus berpegang kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, saudaraku. Lihatlah Abraham dengan mantap imannya menjawab anaknya. Tuhan menyediakan. Dia sudah berpengalaman bahwa Tuhan selalu menyediakan yang dia perlukan. Dia ketakutan pun Tuhan menjaga. Tuhan bisa menyetop musuh-musuhnya untuk tidak menjamah dia. Dia selalu menang dalam peperangan. Ini luar biasa. Pengalaman yang pahit menjadi berkat buat Abraham. Dan itu yang dikasih. Itu yang membuat dia mampu mengatakan, Tuhan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya. Setelah mereka sampai, saudaraku, tadi sudah dibuat api. Lalu Ishak disuruh diletakkan di atas mezbah itu. Abraham mengulurkan tangannya. Ini luar biasa, saudara. Bagaimana seorang anak, mungkin ini jarang dibahas orang. Orang selalu berpikir tentang Abraham. Tapi ini seorang anak yang luar biasa baik. Makanya kalau kita lihat, saudaraku, firman Tuhan yang mengatakan di hukum kelima hukum Taurat, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Elohimmu kepadamu. Kita melihat Ishak ini sangat hormat kepada ayahnya. Dan akhirnya, saudaraku, nanti kita lihat di kehidupan Ishak, dikatakan dia diberkati Tuhan sangat kaya. Kaya dan terus bertambah-tambah kaya dan sangat kaya. Setiap kali kita durhaka kepada orang tua kita, kita sedang menutup berkat buat kehidupan kita. Jika engkau sudah terlanjur durhaka seorang orang tuamu, engkau masih bisa memperbaiki. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Datang kepada orang tuamu, minta ampun kepada orang tuamu. Dan minta diberkati orang tuamu. Pasti engkau diubahkan, saudaraku. Dan taatlah kepada orang tua. Meskipun orang tua kita cara-caranya tidak sama dengan kita, tidak masuk akal seperti yang dilakukan oleh Ishak ini, saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Ada kerjasama, ada kesatuan antara ayah dan anak. Ayah saja nggak cukup, anak saja tidak cukup. Dua-duanya, ayah dan anak di sini berperanan penting. Ini yang disebut kesatuan. Maka Tuhan memerintahkan berkat ke tengah-tengah keluarga yang ada kesatuan hati. Saudaraku, di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 dikatakan seperti ini. Saya baca buat kita, saudaraku. Perkataan daripada Abraham itu tadi di Ibrani 11 ayat 17 dikatakan gini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, diuji, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Karena ia berpikir
bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi saudaraku, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, meskipun perih, meskipun menyakitkan, saudara bisa rasakan apa pergumulan daripada Abraham. Dulu ada anaknya Ismail, tapi sudah dia suruh pergi karena perkataan Tuhan dan juga perkataan istrinya Sarah. Sekarang anaknya sudah besar, sudah tinggal siap menikah, tiba-tiba Tuhan panggil untuk dipersembahkan. Dan dia tidak bisa mengingkari itu. Saya alami saudaraku bagaimana kita dibelenggu oleh roh Tuhan, di mana kita tidak mampu melawan Tuhan itu. Suatu kepercayaan yang teguh yang berasal daripada Tuhan. Saudara bisa rasakan itu jika engkau rindu. Nah, ada Abraham dan Ishak ini saudaraku, kita lihat di Ibrani tadi. Memang ini adalah juga suatu gambaran. Saudara harus tahu bahwa Ishak adalah gambaran daripada Mesias, anak Bapa Yahweh yang tunggal. Bagaimana cinta kasih Bapa kepada manusia. Jadi kita tidak bisa bilang lagi nggak mungkin anak tunggal. Nah, Abraham aja bisa mempersembahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Apalagi Tuhan, dia mampu mempersembahkan anaknya yang dikasihinya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Jadi kita jangan pernah tolak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat yang sudah dikorbankan dan rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Saudaraku, ini juga suatu gambaran kasih Tuhan, kasih Bapa Yahweh. Karena waktu itu saudaraku, semua bangsa-bangsa memiliki kebiasaan mempersembahkan anak-anaknya, dibakar, dipotong, darahnya dipersembahkan kepada setan-setan. Tuhan di satu sisi mau menguji ketaatan daripada Abraham, tapi di satu sisi Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh ada seorang ayah, seorang manusia mempersembahkan darah anak manusia. Jadi membunuh manusia, menumpahkan darah manusia adalah suatu kekejian, dilarang oleh Tuhan apapun alasannya. Meski alasan agama saudara, tidak ada itu yang namanya halal darah orang ini. Karena semua manusia ciptaan Tuhan, manusia dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia demi kasihnya kepada manusia. Jadi saudara tahu, untuk mencari kekayaan ataupun apapun, jangan pernah mempersembahkan darah anak-anakmu, darah manusia, karyawanmu. Saya pernah banyak dengar, saya pernah pelajari. Ada ilmu-ilmu perdukunan yang menuntut darah orang dicurahkan. Ada darah istrinya, ada darah anaknya, ada juga darah bayi-bayi, ada juga saudaraku persembahan kepada antikris, ada yang karyawannya, ada yang tetangganya. Banyak akhirnya ada orang mati mendadak, ada orang mati tidak lazim. Hati-hati saudaraku, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Tuhan tidak pernah menghendaki persembahan darah dari manusia yang berdosa. Dia sendiri yang mempersembahkan darahnya, yaitu darah Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia, untuk membebaskan kita dari kutuk akibat dosa dan pelanggaran Adam dan Hawa. Saudaraku, kita melihat di ayat 13, di ayat 12 dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Inilah gambaran ya dari kasih Bapa yang sesungguhnya. Dia tidak segan-segan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menggantikan hutang darah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dan semua umatnya yang berdosa, saudaraku. Dan akhirnya setelah Tuhan tahu, dikatakan lalu Abraham menoleh
dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Iman Abraham yang mengatakan Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran terjadi. Apa yang keluar dari mulutmu, saudaraku, itu bisa terjadi karena mulut kita ini ada napas Tuhan, ada roh Tuhan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Kalau kau bilang aku tidak bisa lagi naik, maka tidak naik. Tapi kalau kau bilang aku percaya aku bisa naik, aku percaya aku bisa mendapatkan berkat ini, aku bisa menjadi kepala, perkatakan tiap hari, maka itulah yang kau terima. Kalau kau katakan ya memang aku begini, aku sial terus saja, ya jadilah sial. Jadi jangan lagi katakan meski keadaanmu sangat sulit, jangan pernah mengeluarkan kata-kata oh aku miskin, aku tidak punya uang, aku nggak mungkin lagi maju, aku nggak mungkin lagi, aku akan miskin terus. Jangan katakan itu, saudara. Tapi katakan aku percaya aku adalah anak kerajaan surga, aku dipilih oleh Tuhan, dikasihi Tuhan, darah Yesus sudah dicurahkan untukku, berkat Tuhan kepada Abraham ada juga di atas kepalaku, doa-doaku dikabulkan. Katakan seperti itu setiap hari, saudaraku. Jangan angin-anginan. Setiap saat perkatakan kepada rohmu, kepada pikiranmu, kepada alam roh, alam semesta. Katakan juga kepada Tuhan bahwa engkau dikasihi Tuhan. Maka itulah yang terjadi, saudaraku. Saudaraku, akhirnya kita lihat Abraham betul-betul berhasil melewati berbagai ujian dalam kehidupan. Jadi saudaraku, kalau saudara kebanyakan mengalami ujian dan cobaan, cobalah bertobat sungguh-sungguh, selidikilah hati dan pikiranmu, dan terus jangan putus asa. Kalau kau dicobai atau diuji dan kau belum lulus, terus lagi minta kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kau pasti mampu melewatinya sampai imanmu seperti Abraham, saudaraku, rela mempersembahkan apa yang paling dikasihinya, apa yang paling diingininya, apa yang paling hebat diperjuangkannya, dikejarnya. Dia serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup memberikan apapun yang kau perlukan dalam hidupmu jika kau rela meninggalkan semua kedaginganmu, mempersembahkan hidupmu dan waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, berkat yang luar biasa akibat iman yang dahsyat ini kita lihat sekarang di seluruh dunia. Keturunan Abraham begitu luar biasa dipakai Tuhan. Secara khusus bangsa Israel, mereka adalah keturunan Abraham yang senantiasa mendapatkan penghargaan-penghargaan Nobel, baik itu penemuan-penemuan ilmuwan, orang terkaya, bangkit, banyak teknologi, saudaraku. Itu adalah keturunan Abraham dari Ishak. Berkat itu turun atasnya, dan kita adalah Israel rohani. Maka kita juga bisa mendapatkan, kita menjadi kepala di mana kita berada. Meski dikatakan kita sedang ada di negara minoritas, kita bisa menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, katakan itu kepada Tuhan. Jangan katakan kepada orang, gak mungkin, gak mungkin. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Tuhan punya cara untuk mengangkat hidupmu naik. Yang penting kau setia. Jangan banyak mengeluh. Gunakan mulutmu untuk mengucapkan doa dan kata-kata berkat. Deklarasikan kemenangan-kemenangan. Jangan biarkan mulutmu mengeluarkan satu pun kata-kata yang salah, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak beriman, supaya itu tidak dicuri oleh iblis. Jadilah seperti Abraham dan Ishak. Hai para ayah, biarlah hidupmu tanpa amarah kepada anak-anakmu, tapi memberi teladan iman, ya, sebagai imam yang kudus di rumah tanggamu. Hai para anak, jangan durhaka kepada ayahmu, tapi turutilah ayahmu meskipun engkau seperti berbeda pendapat,
Mungkin kau lebih pintar dari ayahmu, lebih hebat, tapi hormatilah ayahmu. Maka terjadilah dalam hidupmu janji-janji Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kita tahu akhirnya dari Abraham, dari Ishak, akhirnya saudaraku lahirlah nanti keturunan Daud sampai ke Yusuf, dan akhirnya yang menurunkan Mesias. Demikianlah firman Tuhan dari Kejadian pasal 22. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang Kau berikan melalui Kejadian 22 ini. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa, Tuhan, aku mengikat setiap roh putus asa. Bila ada di antara kami yang merasa hidupnya lelah, capek mengikuti Tuhan, bosan mengikuti Tuhan, karena dia merasa hidupnya terus mengalami dicobai, diuji, dan dia tidak menerima janji-Mu, dia tidak merasakan janji Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Ampunilah Tuhan, kuasa darah Yesus mengalir di hati, jiwa, pikiran jemaat. Jauhkan Tuhan roh putus asa, roh bunuh diri, roh stres, roh depresi, roh kecil hati, roh tawar hati. Aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus dari semua jemaat. Berkati jemaat-Mu Tuhan, terus meski ujian belum lulus, sampai mereka lulus. Tidak ada yang tidak lulus dari ujian rohani yang ditetapkan Tuhan dalam perjalanan hidup tiap masing-masing. Berkati Tuhan sehingga mereka juga menerima janji-janji-Mu yang Engkau nyatakan kepada Abraham menjadi bagian daripada semua jemaat. Berkati Tuhan jika ada ayah-ayah yang sengsara karena anak-anaknya memberontak, tidak dihormati ayah. Jamah para ayah ini supaya tidak sakit hati, tidak kasar, tidak marah-marah kepada anak-anaknya, bisa berkonsultasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik kepada anak-anaknya. Anak-anaknya dilembutkan hatinya. Juga setiap anak-anak muda maupun anak-anak jamah Tuhan, kami ikat semua roh pemberontakan, roh anak muda, roh durhaka dari setiap anak-anak muda. Berkati, beri mereka berpengertian, mau ditundukkan, mengasihi ayahnya, mengasihi ibunya, mengasihi keluarganya. Jauhkan anak-anak Tuhan dari narkoba, pelarian kepada narkoba akibat kecewa kepada ayah ibunya. Dalam nama Yesus kami panggil mereka pulang. Orang-orang yang murtad karena kecewa kepada keluarganya, kecewa kepada gereja, di dalam nama Yesus kami panggil pulang Tuhan. Berkatilah semua jemaat hari ini Tuhan. Apabila mereka beraktivitas, Tuhan menolong, jauhkan dari segala celaka. Engkaulah perlindungan kami. Berkati supaya semua bekerja dengan sukacita, dengan senang hati. Apa yang dikerjakan menghasilkan. Setiap anak-anak Tuhan tidak ada yang kekurangan. Kami tolak untuk kelaparan. Jemaat Tuhan diberkati sehat. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, yang sekolah Tuhan tolong belajar dengan baik, yang kuliah juga demikian, yang bekerja juga demikian, yang rindu jodoh Kau berikan jodoh, yang rindu keturunan Kau beri keturunan, yang rindu usaha Engkau berikan usaha. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerinduan mereka untuk memiliki rumah, memiliki ibadah, memiliki kerinduannya Tuhan untuk mengenal Engkau secara pribadi. Engkau berkati Tuhan seperti Abraham. Kau berikan iman itu kepada semua jemaat yang mengikuti pembacaan Alkitab ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, jika engkau terberkati dengan pembacaan kitab Kejadian pasal 22 hari ini, jangan lupa bukalah di YouTube. Harus buka di YouTube. Klik ya CBM 7 TV atau CBM 7 TV. Dan saudara bisa like, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, kirim kepada orang. Paling bagus lagi saudara komen ya. Dari komenmu itu kita tahu saudara aktif mendengar. Saudaraku, kalau saudara hanya buka juga menitnya diperhitungkan. Oleh karena itu tontonlah sampai selesai. Demikian saudaraku, sampai jumpa besok. Kejadian pasal 23. Tuhan Yesus memberkati. Amin.